2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khurun Amala dengan NIM A1D125043. Saya Nurikma NIM A1D12578. Dan saya Mariatul Kiptia dengan NIM A1D125108. Di sini kami akan berdiskusi tentang landasan filsafat pendidikan menurut ajaran Islam. Baik, langsung saja. Dalam perspektif Islam, manusia dipahami sebagai makhluk berfitrah sekaligus bertanggung jawab. Fitrah menandai kesiapan bawaan untuk mengenal kebenaran, sementara tanggung jawab menegaskan bahwa setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan kemestian fitrah sebagai pijakan lurusnya agama. Perubahan hakiki pada ciptaan tidak terjadi. Menurut M. Quraish Shihab, fitrah adalah kesiapan dasar menuju kebenaran yang perlu dipelihara melalui pendidikan yang beradab. Pembacaan klasik memahami fitrah sebagai kesiapan bawaan menuju kebenaran yang mesti dipelihara. Sementara khalifah menandai amanah memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, dan menggilir kepemimpinan. Menurut konteks, bacaan kontemporer menegaskan dimensi etis sosial. Manusia dibentuk untuk memilih yang benar secara sadar di hadapan Allah dan sesama. Maka pendidikan tidak cukup mengisi pengetahuan, ia harus mengarahkan kebebasan agar menjadi pertanggungjawab. Jika fitrah adalah kesiapan, maka lingkungan belajar menjadi penentu. Pola interaksi, bahasa guru, dan tata kelas dalam menguatkan atau mengumpulkan potensi itu. Konsep khalifah diterjemahkan sebagai pelatihan agensi. Anak diberi ruang memilih cara belajar, tetapi setiap pilihan wajib dipertanggungjawabkan dengan alasan dan bukti. Dengan begitu, kebebasan tidak menjadi alibi suka-suka, melainkan taklif, yaitu pertanggungjawaban yang terukur. Pada saat yang sama, manusia diamanahi mandat sosial sebagai pengelola bumi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Menurut Ibnu Katsir, khalifah ditunjukkan kepada Adam dan keturunannya untuk memakmurkan bumi dengan keadilan. Menurut Al-Tabari, maknanya meliputi generasi yang saling menggantikan dalam memikul amanah. Quraish Shihab menekankan kepengurusan etis terhadap alam dan kehidupan sosial. Kedua poros ini, fitrah dan khalifahan, memiliki arah bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada pengisian pengetahuan, melainkan harus menata kehendak dan laku agar sejalan dengan tujuan penciptaan. Struktur batin manusia menyokong pandangan tersebut. Khalid menautkan pusat kesadaran moral dan spiritual. Akal mengelola, menimbang, dan menstrukturkan pengetahuan. Nafs menyimpan dorongan serta hasrat yang perlu diarahkan, dan ruh menghidupkan keseluruhan eksistensi. Keempatnya adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga pendidikan Islam menuntut keseimbangan dan pengetahuan, kemauan, dan kebiasaan. Yang kedua ada hakikat ilmu. Ilmu dalam perspektif
Islam adalah cahaya yang menuntun manusia membedakan kebenaran dari kesalahan serta memandu laku menuju kemaslahatan. Sumber ilmu bertumpu pada dialog yang selaras antara wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu menyediakan horizon kebenaran dan nilai, akal mengolah serta menimbang, serta pengalaman menguji klaim pengetahuan pada realitas. Dalam kerangka ini, integritas ilmu agama dan ilmu umum bukan jakron, melainkan keniscayaan epistemologis. Al-Quran membuka sejarah perwahyuan dengan mandat literasi yang mengikuti pengetahuan pada nama Tuhan. Menurut mandat Iqra, setiap produk belajar lapor derajat ilmu yang menyatu dengan iman pun ditinggikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Menurut Ibnu Katsir, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di dunia dan akhirat. Majelis ilmu menjadi wasilah pemuliaan. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menegaskan sinergi iman dan ilmu sebagai dasar keadaban sosial dan tata kelola pengetahuan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pengertian hakikat pendidikan yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib akan dijelaskan oleh Kibti. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan, tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Pendidikan dalam Islam ditaktikkan sebagai kesatuan tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Tarbiyah menekankan pertumbuhan potensi dan pembiasaan berjenjang. Taklim menekankan transmisi pengetahuan yang sahih dan terstruktur. Ta'dib menata adab agar pengetahuan memiliki arah dan etika. Ketiganya melengkapi satu sama lain sehingga pembelajaran menyentuh akal, hati, dan laku anak. Nah, menurut Quraisy Shihab, susunan itu menunjukkan pola pedagogik seimbang antara kognisi dan formasi akhlak. Urutan tilawah, tahziyah, taklim dioperasionalkan sebagai alur didaktik. Guru memantik makna tilawah, orientasi 1 menit tentang tujuan dan adab, melatih kebiasaan, lalu meneguhkan konsep taklim, simbol, definisi, latihan terstruktur. Contohnya, tema air dibuka dengan percakapan tentang amanah ekologis atau tilawah. Dilanjutkan prosedur uji kapilaritas atau takziah, kemudian pengenalan istilah ilmiah dan grafik sederhana taklim. Pengetahuan tidak mengembang dari adab, adab tidak kehilangan arah kognitif. Sabda Nabi menegaskan orientasi akhlak, yaitu innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan demikian, setiap aktivitas belajar diarahkan pada pembentukan kebiasaan baik dan konsisten. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah melahirkan insan yang memadukan iman, ilmu, dan amal, insan kamil. Orientasi ini mengambil bentuk ganda, ubudiyah sebagai pengabdian vertikal kepada Allah dan khalifah sebagai pengelolaan amanah sosial. Kedua, orientasi inilah yang memberi arah bagi keputusan kurikuler, pedagogis, dan evaluatif di sekolah dasar. Tujuan ubudiyah dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56 dan Khalifah Quran surah Al-Baqarah ayat 30 diterjemahkan menjadi indikator perilaku yang dapat diamati. Disiplin waktu, data mulai selesai, akurasi pencatatan, yaitu angka, satuan, jejak koreksi, amanah sumber yang mencantumkan rujukan, adil berbagai peran, dan bertanggung jawab produk bukti sebelum sesudah perbaikan.
dan menilai proses pendidikan tersebut menjadi berkembang dengan lebih baik. Nah, menurut Ibnu Katsir, tujuan penciptaan adalah ibadah menaati perintah dan menjauhi larangan. Seluruh aktivitas mulia bernilai ibadah bila niatnya lurus. Quraisy Shihab memperluas makna ibadah sebagai pengabdian menyeluruh yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan. Dan Quraisy Shihab juga memperluas makna ibadah sebagai pengabdian menyeluruh yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan. Seruan ibadah inilah yang bersifat universal sesuai dengan firman Allah. Yang menyatakan bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, prinsip-prinsip pendidikan Islam ini bekerja sebagai kompas nilai yang memandu penyelenggaraan pendidikan. Tauhid selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam bekerja sebagai kompas nilai yang memandu penyelenggaraan pendidikan. Tauhid menegaskan arah tunggal pengabdian, integrasi ilmu, menolak dikotomi yang memisahkan ilmu agama dari ilmu umum. Keseimbangan ini menghindarkan ekstremitas, kebebasan yang bertanggung jawab, memuliakan pilihan sekaligus akuntabilitas. Sementara amal sholih menempatkan pengetahuan dalam orbit kemanfaatan. Menurut Ibnu Katsir, surat ini merumuskan tauhid secara padat, meniadakan segala sekutu bagi Allah. Menurut Quraisy Shihab ini, kemunian tauhid mencegah pemutusan simbol, termasuk angka dan peringkat dalam praktik pendidikan. Tauhid menjadi poros etika dan epistemik. Kebenaran tidak dipilih antara agama dan sains, melainkan ditimbang pada alasan, bukti, dan kejujuran di hadapan Allah. Nah, di kelas, tauhid hadir sebagai kebutuhan tujuan menghindari praktik nilai-nilai yang Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hikmah. Padanya dipersilakan. Integrasi ilmu, tafakur, dan zikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mendorong manusia untuk melakukan tababur atau penerungan terhadap ciptaan Allah sebagai sarana memperkuat iman. Alam semesta dipandang buku sekedar objek keijaan ilmiah, tetapi juga tanda kebesaran Allah yang menjaga manusia untuk semakin menyesalnya. Sementara itu, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa zikir dan tafakur merupakan dua cara yang saling melengkapi dalam memahami kehidupan. Zikir menumbuhkan kesadaran spiritual, sedangkan tafakur mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi ilmu berarti tidak memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Sains, matematika, bahasa, maupun ilmu sosial dipandang sebagai sarana mengenal keberasaan Allah sekaligus membangun kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, penjelasan tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga nilai moral dan spiritual. Misalnya dalam pembelajaran IPA tentang air, tumbuhan, atau lingkungan, siswa tidak hanya memahami proses ilmiah tetapi juga diajak menumbuhkan rasa syukur, tanggung jawab ekologis, serta kejujuran dalam pencatatan data. Guru membiasakan siswa mencatat hasil eksperimen secara apa adanya, termasuk kegagalan, agar terbentuk sikap ilmiah yang jujur dan terbuka. Selain itu, integrasi ilmu juga mendorong siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus kesadaran etis. Presentasi hasil belajar dianjurkan mencantum sumber rujukan, melatih tanggung jawab akademik sejak dini. Dengan demikian, ilmu tidak berdiri sendiri, tapi selalu dihubungkan dengan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan integratif ini membantu siswa memahami bahwa
belajar bukan sekadar mengejar nilai atau presentasi akademik, melainkan bagian dari ibadah dan upaya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sikap tersebut diharapkan membentuk pribadi yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, keseimbangan wasatiyah. Dan demikian pula menurut Al-Qurtubi, konsep ummah shawab menunjukkan umat yang adil, modern, dan mampu menjadi teladan moral yang bagi masyarakat. Quraisy Shihab menanamkan bahwa moderasi bukan berarti sikap setengah-setengah, melainkan seimbangan proporsional antara berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan, prinsip wasatiyah mencerminkan dalam keseimbangan antara teori dan praktik, antara hafalan dan pemahaman, serta antara presentasi akademik dan pembentukan karakter. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada nilai tinggi, tetapi juga pada proses yang jujur, bekerja sama, dan tanggung jawab. Tugas pembelajaran dapat dirancangkan mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara bersama. Misalnya, siswa melakukan eksperimen ilmiah kognitif, memperefleksikan makna sayur dan amanah terhadap alam, efektif, serta menerapkan prosedur kerjasama rapi dan disiplin, psikomotor. Penilaian pun mempertimbangkan proses sikap dan hasil secara seimbang. Pendekatan ini membantu siswa berkembang secara utuh, tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga matang secara emosional dan spiritual. Kebebasan yang bertanggung jawab dan akuntabilitas. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih, tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi. Quraisy Shihab menegaskan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral, sehingga manusia tidak bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan dampak. Ayat ini menegaskan bahwa setiap pertumbuhan sekecil apapun dapat mendapatkan balasan. Hal ini menumbuhkan kesadaran akuntabilitas dan tanggung jawab pribadi. Dalam praktik pendidikan, siswa diberi ruang untuk memilih metode pembelajaran, topik tugas, atau cara penyajian hasil kerja. Namun, setiap pilihan harus disertai alasan, mencatatkan proses, dan bertanggung jawab hasil. Guru dapat memfasilitas diskusi, refleksi, atau penilaian teman sebaya agar siswa belajar menghargai dapat orang lain dan memperbaiki diri. Dengan cara ini, kebebasan ini menjadi kebebasan yang liar, tapi mengembangkan menjadi disiplin diri, tanggung jawab, dan kesadaran etis. Amal sahlil sebagai orbit pengetahuan. Dalam pendidikan Islam, ilmu dianggap bernilai apabila melahirkan amal sahlil, yaitu tindakan nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pengetahuan tidak berhenti pada teori, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan belajar dapat diarahkan pada produk nyata seperti laporan penelitian sederhana, proyek sosial, poster edukasi, atau kegiatan pasar jujur mini. Melalui kegiatan tersebut, siswa belajar menghubungi ilmu dan dengan praktik kehidupan serta menumbuhkan kepedulian sosial. Ilmu praktik di sekolah dasar mencakup penyusunan kurikulum berbasis nilai, pembelajaran kolaboratif yang melatih tanggung jawab bersama, serta asesmen auditatif yang menilai proses, sikap, dan hasil secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa pintar secara akademik, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, setelah berdiskusi dan membacakan dari tentang landasan filsafat pendidikan menurut ajaran Islam, setelah dijelaskan oleh kami tadi dan setelah berdiskusi, dapat kita simpulkan bahwa
Pada bab ini menegaskan pendidikan menurut ajaran Islam bertumpu pada kesatuan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu manusia berfitrah dan bertanggung jawab. Ilmu adalah cahaya yang lahir dari dialog wahyu, akal, dan pengalaman. Pendidikan dipraktikkan sebagai tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib yang menyatu. Tujuannya ialah pembentukan insan yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Prinsip-prinsip tauhid, integritasi ilmu, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, serta amal solih menjadi kompas operasional. Implikasi praktisnya bagi sekolah dasar adalah penyusunan kurikulum sebagai arsitektur nilai, strategi pembelajaran yang menyentuh akal, hati, dan laku, serta asesmen autentik yang menilai proses dan perilaku selain hasil. Dengan ekologi sekolah yang menampilkan keteladanan dan transparansi, nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dapat dibiasakan. Fondasi ini menyatukan bab-bab selanjutnya sehingga gagasan anti korupsi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi kebiasaan yang tumbuh dari pengalaman belajar sehari-hari. Baik, langsung saja kita akan memasuki bab 2, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan dulu tentang dimensi ontologi pendidikan Islam. Dimensi ontologi menyoalkan tentang hakikat realitas, siapakah sumber mutlak wujud, bagaimana hubungan Tuhan alam dan manusia, serta apa status dunia sebagai tempat manusia bertumbuh. Nah, dalam pandangan Islam, seluruh realitas dibaca dalam horizon tauhid. Allah sebagai sumber, penopang, dan tujuan segala hidup. Alam sebagai ayat atau tanda yang menuntun manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah. Kerangka ini menolak fragmentasi antara sakral dan fropan, pengetahuan dan nilai, tujuan dan cara, sebab semuanya disatukan oleh pengetahuan rububiyah Allah. Menurut Ibnu Katsir, rangkaian nama ini menegaskan kemahasempurnaan wujud Tuhan yang meliputi dimensi waktu dari awal sampai akhir dan kedekatan keluasaan zahir sampai dari zahir sampai batin, sehingga tidak ada realitas di luar pengetahuan dan pengaturannya. Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini membangun cara pandang holistik. Realitas hanya dipahami benar bila ditempatkan dalam pusaran tauhid. Akibatnya, pendidikan mesti mengarahkan seluruh praktik belajar kesadaran kehadiran ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari nas-samai wal ardi layatil liqaumi ya'qilun, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, air yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan itu dia hidupkan bumi setelah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh semua itu merupakan tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 164. Menurut Al-Tabari, ragam fenomena yang disebutkan ayat ini adalah tanda yang menghantarkan akal mengenal Sang Pencipta. Dengan kata lain, alam bukan sekedar objek guna, tetapi ayat ontologis. Menurut Quraish Shihab, rincian fenomena menegaskan keteraturan kosmik yang menjadi dasar bagi sikap ilmiah sekaligus religius. Memelihara alam adalah wujud pengakuan ontologis terhadap karunia dan keteraturan ilahi. Lalu ada implikasi pedagogis pada pendidikan dasar. Nah, ontologi tauhid menuntut ekologi belajar yang menampakkan keteraturan, keterhubungan, dan amanah. Pembelajaran IPA tidak hanya mengenal fakta, tetapi membaca alam sebagai tanda yang melatih rasa takzim dan syukur.
matematika melatih ketelitian dan kejujuran prosedur. Implikasi pedagogis pada pendidikan dasar. Bahasa harus menumbuhkan kepekaan makna dan tanggung jawab atas kata. PPKN meneguhkan amanah khalifah dalam kerjasama dan kepedulian. Praktik anti korupsi ditanamkan sebagai konsekuensi ontologis. Waktu dianggap amanah. Peralatan diperihara sebagai titipan. Sumber dikutip sebagai pengakuan hak, dan keputusan diambil dengan kesadaran bahwa tidak ada laku yang luput dari pengawasan ilahi. Ontologi tauhid menuntut ekologi integritas. Keteraturan Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 164 diterjemahkan menjadi kelas yang rapi, alur kerja yang keras, dan waktu yang diperlakukan sebagai amanah. Status manusia sebagai khalifah menegaskan akuntabelasi atas benda bersama alat, buku, dan data, sehingga setiap pemakaian meninggalkan jejak yang dapat diaudit. Pada kelas rendah, anak memperhatikan SOP alat, yaitu ambil, pakai, catat, dan kembalikan. Dengan kartu peminjaman, pada kelas tinggi, kelompok memiliki buku kelas mini untuk proyek tematik. Ada pemasukan pengeluaran, bukti tempel, dan tutup buku, sehingga setiap akhir unit, guru menilai lewat rubrik proses, yaitu ketelitian, kepatuhan, SOP, dan kebersihan, serta rubrik produk, ada akuransi, kerapian, dan kejelasan data. Dengan cara ini, tauhid menjadi tata kelola yang terlihat, yaitu mencegah manipulasi dari hulu. Yang seperti telah dijelaskan dalam Quran surah At-Tin surah 95 ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana lafi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menurut Ibnu Katsir, ahsani taqwim menunjukkan kesempurnaan bentuk dan kesiapan kapasitas manusia untuk tugas penghambaan dan kekhalifahan. Menurut M. Quraisy Shihab, kemuliaan bentuk ini menuntut pendidikan yang memelihara martabat, bukan sekedar mengejar keterampilan teknis. Lalu ada hadis yang berbunyi, kullu mauludi yuladu alal fitrah, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kesiapan etik spiritual perlu dipelihara dalam kerancangan kurikulum dan pembiasaan. Dalam khazanah Islam, pendidikan dikenal dengan tarbiyah, yaitu penumbuhan potensi, ta'lim, transmisi pengetahuan sahih, dan ta'dim, penataan adab. Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibnu Khaldun menegaskan fungsi pewarisan budaya peradaban yang harus disesuaikan dalam tahap perkembangan anak. Selanjutnya, materi dimensi epistemologi pendidikan Islam akan dijelaskan oleh Nur Hikmah. Padanya dipersilahkan. Yang dulu kan? Dimensi epistemologi pendidikan Islam. Dimensi epistemologi dalam pendidikan Islam membahas tentang sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta ukuran kebenaran suatu ilmu. Dalam perspektif Islam, pengetahuan tidak hanya berasal dari suatu sumber saja, tetapi dari pemanduan harmonis antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Wahyu memberikan arah nilai dan kebenaran fundamental. Akal berfungsi mengolah dan menganalisis informasi, sedangkan pengalaman empiris membantu menguji kebenaran melalui realitas yang dapat diamati. Selain itu, hati nurani berperan sebagai mengontrol moral agar proses mencari ilmu tetap berada dalam koordinat etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan keberangkatan tersebut, ilmu dalam pendidikan Islam bukan sekedar kumpulan fakta atau data, melainkan pengetahuan yang memiliki tanggung jawab metodologis sekaligus nilai moral. Artinya, seorang tidak hanya dituntut mengetahui suatu, tetapi juga memahami dampak penggunaan ilmu tersebut bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu,
Salah satu prinsip penting yang epistemologi Islam dalam verifikasi informasi tabayun. Prinsip ini menetapkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum diterima atau disebarkan. Dalam konteks pendidikan modern, hal ini berkaitan erat dengan literasi informasi, yaitu kemampuan menilai kredibilitas sumber, memahami konteks data, serta menghindari penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya. Di lingkungan sekolah, kebiasaan ini dapat dilatih melalui tugas yang mengharuskan siswa mencantumkan sumber, menjelaskan alasan membeli sumber tersebut, serta mengakui keterbatasan data yang mereka miliki. Selain verifikasi informasi, pendidikan Islam juga menanamkan pemahaman terhadap dalam pembelajaran. Konsep dasar yang jelas perlu dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari hal yang lebih kompleks atau abstrak. Pendaki ini membantu untuk siswa membangun pemahaman yang kokoh sehingga mereka tidak sudah salah tafsir atau terburu-buru menarik kesimpulan. Pendidikan Islam juga mendorong sikap kritis yang santun. Siswa diajak mendengarkan berbagai pendapat, mempertimbangkan argumen secara rasional, kemudian memilih pandangan yang paling benar yang bermanfaat. Proses ini melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus membantu etika berdiskusi dan menghargai perbedaan pendapat. Selain itu, epistemologi Islam mengenangkan pentingnya sikap rendah hati dalam menuntut ilmu. Ilmu dipandang sebagai proses yang terus berkembang, sehingga seseorang perlu selalu terbuka terhadap pembaruan pengetahuan dan koreksi. Sikap ini melahirkan budaya belajar sepanjang hayat yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Konsep hikmah juga menjadi bagian penting dalam epistemologi pendidikan Islam. Hikmah tidak hanya berarti pengetahuan, tetapi kemampuan penggunaan pengetahuan secara tepat, bijak, dan bermanfaat. Dengan demikian, ilmu tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi diwujudkan dengan tindakan yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan. Dalam praktik pendidikan dasar, dimensi epistemologi Islam dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti melalui siswa melakukan pencegahan sumber informasi, membiasakan diskusi argumen dan sehat, menghindari nilai kejujuran dalam eksperimen sains, serta memberi umpan balik yang menenangkan proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Pendekatan ini membantu membentuk integrasi akademik sejak dini dan mencegah berkembangan sikap tidak jujur dalam belajar. Selain itu, integrasi ilmu agama dan ilmu umum juga menjadi ciri penting epistemologi. Pendidikan Islam dapat belajar seperti IPA, matematika, IPS maupun bahasa tidak dipandang sebagai ilmu yang terpisah dari nilai moral. Sebaliknya, semua ilmu diarah untuk menumbuhkan ketelitian, tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran akan teratur ciptaan Tuhan. Dengan demikian, dimensi epistemologi pendidikan Islam terwujud membantu peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integrasi moral, sikap kritis, serta tanggung jawab sosial. Ilmu dipahami sebagai sarana mendekatkan diri pada nilai kebenaran sekaligus alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kitty, padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dimensi aksiologi pendidikan Islam. Dimensi aksiologi menimbang nilai dan tujuan, apa yang dianggap baik, apa yang harus dituju, dan bagaimana cara mencapainya tanpa merusak kompas moral. Dalam horizon Islam, kebaikan berakar pada tauhid dan menjawatitah sebagai kemaslahatan yang menjaga martabat manusia dan keteraturan kosmik. Kerangka maqasid al-syariah, penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberi orientasi praktis bagi pendidikan.
Ilmu dan proses belajar diarahkan agar melindungi dan memajukan 5 produk tersebut, serta mengembangkan kebajikan sosial, amanah, kejujuran, dan ihsan. Menurut Ibnu Katsir, merangkum poros moral syariat, keadilan sebagai standar objektif dan ihsan sebagai keutamaan yang melampaui sekedar kewajiban. Menurut Al-Qurtubi, larangan fasal, munkar, dan baghi menunjukkan spektrum kerusakan moral sosial yang harus dicegah. Dan menurut Muhammad Quraisyihab, tafsir Al-Misbah, ayat ini juga ditunjukkan sebagai piagam etik publik yang menuntun kebijakan dan pembiasaan di ranah pendidikan. Nah, menurut Al-Tabari, pendidikan adil berlaku umum dalam semua keadaan, bahkan ketika ada dorongan emosional yang kuat. Menurut Ibnu Katsir ini, keadilan adalah ukuran ketakwaan yang nyata. Dan menurut Quraisyihab, ayat yang di atas tadi menutup celah rasionalisasi ketidakadilan atas nama tujuan, menegaskan bahwa dalam etika Islam, tujuan baik tidak dibenarkan dengan cara yang batil. Yang kerangka makasih sudah dibaca. Dia aku bacanya. Yang kerangka yang ini Apa itu? Baca lah. apa, udah usah kau baca yang kerangka tuh aku. Langsung dari ke pencegahan korupsi sejak Iya, dini. pencegahan tuh ya langsung ini. Iya. Pencegahan korupsi sejak dini diikat langsung dengan nilai Al-Quran. Adil meski terhadap pihak yang tidak disukai, amanah pada titipan kecil, berteman dengan kejujuran, dan memuliakan semua tanpa diskriminasi. Keteladanan guru, transparansi kriteria penilaian, serta kebiasaan lapor dan tutup buku tiap proyek memperlihatkan bahwa integritas itu terlihat, terukur, dan membanggakan. Orientasi nilai dirangkum pada 3 poros, yaitu ubudiyah, belajar sebagai ibadah. Yang kedua ada akhlak mulia, misi menyempurnakan moral. Dan yang ketiga ada khilafah, pengelolaan bumi secara adil. Contoh pembiasaan nilai di SD seralas naskah sebelumnya. Kelas 1-2 menekankan kejujuran dan berhitung sederhana dengan kesadaran muraqabah, dan kelas 3-4 mempraktikkan gotong royong dan amanah melalui program kebersihan kelas, dan kelas 5 kelas 6 menjalankan proyek mini ekonomi untuk melatih keadilan, anti kecurangan, dan keberanian berkata benar. Nah, banyak kantin kejujuran gagal karena rancangan prosedurnya lemah, tanpa log transaksi, tanpa audit rutin, dan tanpa mekanisme koreksi. Pasar jujur yang baik justru menambahkan 3 pilar, yaitu buku kas, audit silang antar kelompok setiap Jumat, dan laporan 3-5 menit dengan pertanyaan pandu, apakah ada yang salah, bagaimana memperbaikinya. Dengan demikian, kejujuran tidak diserahkan pada niat semata, melainkan diinstitusikan melalui prosedur yang transparan. Baik, itu saja. Baik, setelah berdiskusi tentang bab 2 tadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam meninjau pendidikan dari 3 dimensi utama, yaitu ontologi, yaitu anak dipandang sebagai makhluk fitrah, ciptaan Allah yang sempurna, dan potensi jasmani, akal, dan rohani. Yang kedua ada epistemologi, yaitu sumber ilmu adalah wahyu, akal, dan pengalaman yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu ilmu bermuara pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembentukan akhlak mulia, dan pembangunan peradaban.
Dalam kerangka ini, pembelajaran SD mendidik anak bukan hanya tahu, tetapi juga beriman, berakhlak, dan beramal. Bab ini menegaskan bahwa ontologi tauhid memandang alam sebagai tanda, manusia sebagai khalifah, dan pendidikan sebagai amanah. Epistemologi Islam mengikat wahyu, akal, pengalaman dalam disiplin tabayun, muhakam, mutasyabih, dan critical listening. Aksiologi menambatkan belajar pada kemaslahatan maqasid yang terukur dalam prosedur adil, amanah, dan jujur. Ketiganya bersatu dalam desain kelas, rubrik, proses produk, log data, peer review, audit alat atau kas, dan moderasi penilaian, sehingga integritas bukan semboyan, melainkan kebiasaan yang tampak dari hari ke hari. Baik, mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Semoga diskusi kita tentang dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam di bab 2 tadi, serta bab 1 tadi kita membahas tentang landasan filsafat pendidikan Islam bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan karena kami juga belajar. Terima kasih.